Saling kejar. Jack segera berputar arah begitu mendapat telepon dari Penry kalau Reinhardt telah mengetahui rahasianya. Dia begitu marah karena lupa membawa foto Elia yang dia simpan di laci meja ruangannya. Sial, kenapa aku ceroboh sekali? Sudah kepalang tanggung. Sebaiknya aku membawa Elia pergi bersamaku saja. Tidak ada gunanya juga mengandalkan bantuan dari para tikus negara itu. Mereka tidak berguna. Keparat, amuk Jack sambil memukuli setir mobil. Saat Jack sampai di taman, kebetulan mobil Eleanor baru akan pergi dari sana. Jack menyeringai menyaksikan betapa Tuhan begitu adil, tak mau memisahkan cintanya dengan Eleanor. Namun saat Jack hendak membuntutinya, tiba-tiba saja dia melihat sesuatu yang membuat emosinya memuncak. Astaga, kenapa bajingan itu ada di sana? Mengganggu saja, sungut Jack. Sayang, maafkan aku yang akan segera menyingkirkan ayah kandungmu. Bukan maksud hati ingin berbuat jahat, hanya saja kelakuan ayahmu itu membuatku kesal. Dia muncul di saat yang tidak tepat, ucap Jack sambil mengikuti mobil ayahnya Elia. Jika dia mati dengan baik, ada 3 buah mobil yang sedang saling mengejar. Mobil yang ditumpangi Lepi dan Elia melaju cepat untuk menghindari kejaran Jegal dan Brian. Sementara tepat di belakang mereka ada Brian yang mengikuti karena ingin bertemu dengan Elia. Sedangkan di belakang Brian ada mobil Jackson yang siap untuk mencelakainya. Dan sayangnya di sini hanya Jack saja yang sadar jika sedang membuntuti mobil-mobil di depannya. Elia dan Brian tidak ada yang tahu kalau di belakang mobil mereka ada bahaya besar yang sedang mengintai. Jack sendiri sedang mencari celah untuk mendepak Brian dari jalanan. Dia tidak mau rencananya membawa Eleanor pergi gagal karena kehadirannya. Tuan Karim, maaf jika aku akan membuat putramu sedikit kesakitan. Salahkan saja anakmu itu karena berniat merebut Eleanor dari tanganku, ucap Jack sembari menyeringai jahat. Tepat di saat mobil-mobil itu melewati sebuah tikungan, Jack dengan kecepatan tinggi menabrak mobil Brian hingga membuatnya keluar dari pembatas jalan. Tidak berhenti sampai di situ saja, dia sekali lagi menabrak mobil tersebut hingga membuatnya terguling beberapa kali. Brak! Oh, semoga Tuhan memberimu tempat yang indah, ayah mertua. Gumam Jack puas melihat mobil ayahnya Eleanor mengeluarkan asap tebal. Sementara itu, Brian tengah berjuang agar bisa keluar dari dalam mobil. Kepalanya terluka cukup parah akibat benturan yang terjadi beberapa kali. Brian bertanya-tanya dalam hati, siapa gerangan orang yang telah menabrak mobilnya. Dia yakin kalau kecelakaan yang dia alami ada unsur kesengajaan, karena tadi sebelum mobilnya terguling, dia sempat melihat ada mobil berwarna hitam yang dengan sengaja menabrakkan diri pada mobilnya. Seingatnya, Brian sama sekali tidak mempunyai musuh. Dia melakukan bisnis dengan tangan bersih, jadi sangat mustahil ada orang yang ingin mencelakainya. Setelah berjuang cukup lama, Brian akhirnya bisa keluar dari dalam mobilnya. Dia berteriak kesakitan saat mencabut serpihan kaca yang menancap di bagian paha dan lengannya. Ah ya Tuhan, lenguh Brian dengan bercucuran keringat menahan sakit. Jack yang melihat Brian belum meninggal merasa sangat marah. Dia lalu berniat untuk menembaknya. Baru saja Jack ingin menarik pelatuk pistol, dia tersadar kalau rombongan mobil Eleanor sudah cukup jauh meninggalkannya di depan. Brengsek, Brian, kali ini kau selamat karena anakmu jauh lebih penting daripada nyawamu. Tunggu saja setelah aku berhasil membawa Eleanor, aku baru akan mengurusmu. Kupastikan kau mati bahkan sebelum kau bertemu dengannya. Geram Jack kemudian segera meleset pergi meninggalkan Brian yang sudah terkapar di samping mobilnya. Sedangkan di mobil lain, Lepi dan Elia saling berpandangan saat mendengar suara ledakan mobil. Saat keduanya sedang bingung dan juga khawatir, ponsel milik Elia berdering. Segera dia mengangkatnya begitu tahu kalau suaminya yang menelpon. Halo Kak Iel, ucap Elia gelisah. Kak, aku takut sekali. Kau di mana sekarang? Sayang, tenangkan dirimu. Dengarkan aku, di belakang mobil kalian saat ini Jegal sedang mengejar. Berhati-hatilah, katakan pada penjaga untuk segera keluar menuju tempat keramaian. Sebisa mungkin minta dia untuk menghindari tempat-tempat sepi. Aku sedang dalam perjalanan menyusul kalian. Ponsel terlepas dari genggaman tangan Elia begitu dia diberitahu kalau dokter jahat itu tengah mengejarnya. Lepi yang melihat hal tersebut segera mengambil ponsel milik Elia kemudian menggantikannya untuk berbicara. Gabriel, ini aku Lepi. Tolong beritahu aku ada apa. Tanya Lepi sambil terus menatap Elia yang terdiam kaku dengan wajah pucat. Jegal sedang mengejar kalian saat ini. Suruh penjaga untuk menghindari jalanan yang sepi. Hanya ini yang bisa kalian lakukan sekarang untuk melindungi diri sebelum aku tiba di sana. Baru saja Gabriel selesai bicara, dari arah belakang terdengar suara tembakan. Lepi dan Elia sama-sama menjerit kaget saat mobil dari salah satu penjaga yang mengawal mereka meledak. Sontak saja hal itu membuat Gabriel berteriak seperti orang gila dari dalam ponsel.
Elia, Lepi, apa yang terjadi di sana? Suara ledakan apa itu? Halo, Lepi, astaga. Elia, kalian baik-baik saja kan? Mendengar suara teriakan dari dalam ponsel, seketika Lepi tersadar kalau masih terhubung dengan Gabrieli. Dengan suara yang gemetar, dia meminta Gabrieli untuk segera datang menolong mereka. Gabrieli, mobil salah satu penjaga yang mengawal kami meledak. Kau cepatlah datang, tolong kami, ucap Lepi ketakutan. Brengsek, Lepi tolong jaga istriku. Sebentar lagi kami akan segera sampai di tempat kalian. Yak Ares, kenapa mobil ini lambat sekali, tambah kecepatannya. Bajingan itu sedang menyerang para pengawal. Nyawa istriku dalam bahaya sekarang. Percepat laju mobil ini, brengsek. Dengan wajah yang sudah pucat, pasti Elia memberanikan diri untuk melihat ke arah belakang. Dia menjerit sekuat-kuatnya saat sebuah tembakan kembali mendarat di kaca mobil bagian belakang. Dor, Frank, Nyonya Elia, Nona Lepi, tolong menunduklah. Kita sedang diserang. Teriak penjaga panik sambil terus mengemudi. Gabrieli, tolong kami, mobil kami diserang, ucap Lepi dengan suara gemetar. Elia cepat bersembunyi di bawah, jangan melihat ke belakang terus. Baru saja Lepi dan Elia berjongkok di bawah, jok mobil tembakan bertubi-tubi kembali terarah ke mobil mereka. Meskipun sudah dilengkapi dengan kaca anti peluru, tetap saja tembakan itu membuat mobil sedikit oleng. Elia yang tidak siap dengan guncangan itu terlempar ke belakang hingga kepalanya membentur pintu mobil. Bayangan di mana dia dan Lepi berlumuran darah membuat Elia berteriak histeris. Tidak, aku mohon jangan sekarang. Kak Iel, tolong kami, Kak, tolong, ratap Elia sambil menangis ketakutan. Elia, kau kenapa sayang? Ares, cepat susul mereka. Jegal sudah semakin menggila, cepat cari cara untuk menghentikannya. Saat Elia dan Lepi sedang menjerit ketakutan di dalam mobil, Jack dengan beringas masih terus menghabisi satu persatu penjaga yang mengawal gadis kecilnya. Meski dia hanya seorang diri, dia sama sekali tidak kesulitan untuk menghadapi anak buahnya Gabrieli yang terus melakukan perlawanan. Mungkin takdir baik memang sedang berpihak pada Jackson. Setelah melalui baku tembak yang cukup memacu adrenalin, Jack akhirnya bisa bernapas lega karena sekarang sudah tidak ada lagi yang menghalangi jalannya untuk menjemput Eleanor. Dia segera melaju dengan cepat menyusul mobil di depannya. Eleanor, aku datang sayang, ucap Jack kemudian tertawa kencang sebelum akhirnya menabrak bagian belakang mobil yang membawa gadis kecilnya. Brak, Nyonya, Nona Lepi tolong tetap menunduk dan berpeganganlah dengan erat. Pekik penjaga sambil terus berusaha menjaga kestabilan mobil. Wajah Lepi dan Elia sudah tidak bisa dijelaskan seperti apa bentuknya sekarang. Mereka berdua saling memeluk sambil terus berusaha mencari pegangan saat Jegal tak henti-hentinya menabrak mobil mereka. Elia, sepertinya perkataanmu benar kalau mobil ini akan segera tertimpa musibah, bisik Lepi sambil menahan tangis. Kak Lepi, tolong ingat pesanku baik-baik. Pergi dan selamatkan dirimu begitu ada celah. Jegal hanya menginginkan aku, jadi aku tidak mau kakak ikut terlibat, saut Elia pasrah. Dia harus melangkahi mayatku dulu jika ingin berbuat macam-macam padamu. Elia, aku sangat menyayangimu. Aku sudah berjanji pada Gabrieli untuk menjagamu. Apapun yang terjadi, kalau kau mati maka aku akan ikut mati bersamamu. Jadi jangan meminta aku untuk pergi, oke? Tolak Lepi. Tapi kak, aku... Brak. Mobil yang ditumpangi Lepi dan Elia akhirnya terbalik saat Jegal menghantam bagian sisi mobil. Penjaga yang mengemudikan mobil tersebut terlempar keluar saat kaca mobil pecah dan berguling hingga terseret ke pinggiran jurang. Untung saja di sana ada pohon besar yang menghalau jatuhnya mobil mereka. Jika tidak, mungkin saat ini tubuh Lepi dan Elia sudah hancur tak berbentuk karena terjatuh ke dalam jurang terjal dan dalam yang ada di bawah mereka saat ini. Jurang. Kak Lepi, aku... Jangan bergerak dulu Elia, mobilnya bisa jatuh, sahut Lepi sembari menelan ludah menyadari kalau mobil mereka tersangkut di pinggiran jurang. Wajah Lepi dan Elia dipenuhi darah yang berasal dari luka di kepala mereka dan juga serpihan kaca mobil yang menggores di kulit masing-masing. Sementara posisi mereka berada di masing-masing sudut mobil tempat mereka duduk tadi, berusaha tetap seimbang agar tidak meluncur jatuh ke bawah karena mobil hanya tertahan akar pohon yang mengganjal ban mobil. Salah bergerak sedikit saja bisa dipastikan apa yang akan terjadi pada mereka berdua. Sementara itu, Jegal baru saja keluar dari dalam mobilnya sambil bersenandung. Dia lalu menembak kepala penjaga yang sedang menggeliat kesakitan di tanah. Sayang, sepertinya kau sedang membutuhkan pertolongan dariku, ucap Jack seraya memilih bibir melihat keadaan mobil yang ditumpangi Elia menungkit mengarah ke dasar jurang. Dengan santai Jack berjalan mendekat ke arah sana kemudian menyender di batang pohon. Dia tersenyum senang melihat wajah gadis kecilnya yang sudah berlumuran darah.
"Elia, apa kau perlu bantuan dariku, sayang?" tanya Jack sambil terkekeh. Hampir saja Elia menoleh jika Lepi tidak mencegahnya. "Jangan berbalik, tetap pada posisimu sekarang dan cukup dengarkan aku, Elia. Apapun yang terjadi, jangan pernah melihat ke arah bajingan itu. Aku takut kau akan kehilangan kendali," ucap Lepi berusaha meyakinkan Elia. Jack yang mendengar ucapan Lepi menjadi sangat geram. Dia lalu berjalan menuju mobilnya untuk mengambil sebuah tali. Ya, pertama-tama dia akan menyelamatkan kedua wanita itu dari dalam mobil. Setelahnya dia akan membawa Eleanor pergi, tapi setelah menghabisi Lepi tentunya. Jack tidak suka ada orang lain yang mengenalinya. Bahkan saat ini dia masih betah menutupi wajahnya menggunakan masker yang membuat kedua gadis itu belum menyadari jika dirinya adalah pria bernama Jackson yang mereka temui di taman bunga. "Naiklah selagi aku sedang berbaik hati," ucap Jack sambil menurunkan tali ke bagian dalam mobil. Lepi dan Elia saling berpandangan sejenak. Tentu saja mereka ingin naik, tapi mereka sama-sama sadar kalau keadaan di atas akan jauh lebih berbahaya lagi. Jegal tidak mungkin menawarkan bantuan secara sukarela. Pasti ada sesuatu yang ingin dia lakukan pada mereka berdua. "Kak Lepi, naiklah ke atas. Aku akan membujuk dia supaya mau melepaskanmu. Dia menginginkan aku," ucap Elia lirih. "Tidak, Elia, apapun yang terjadi aku tidak akan meninggalkanmu sendirian di sini. Jikapun harus naik, maka aku yang akan naik pertama kali. Kalau dia memang ingin membawamu pergi, maka dia harus melangkahi mayatku dulu atau membawaku ikut bersama kalian. Elia, kau harus yakin kalau kita pasti bisa melewati masalah ini bersama-sama. Jangan menyerah pada keadaan, dan juga ini adalah kesempatan baik untuk melawan rasa takutmu. Kau harus kuat, Elia, ada aku di belakangmu," saut Lepi memberi semangat. "Aku hitung sampai 3. Jika kalian masih saja berdiskusi tidak jelas di dalam sana, maka jangan salahkan aku jika mendorong mobil ini ke bawah. 1. Oke, kami akan naik, kami naik," teriak Lepi panik mendengar ancaman Jegal. "Kak Lepi, kau yakin dengan keputusanmu?" tanya Elia gelisah. Dia itu orang jahat. Bagaimana kalau dia menyakiti kita berdua begitu sampai di atas? Diam dan ikuti saja apa perkataanku, Elia. Kita bisa mengulur waktu dengan mengajaknya bicara sambil menunggu kedatangan Gabrieli. Lihatlah, mobil ini semakin menunggit ke bawah. Aku yakin sebentar lagi kita pasti akan jatuh ke jurang jika tidak segera naik ke atas. Tenang saja sayang, aku akan pasang badan untuk melindungimu, jawab Lepi berbisik pelan. 2. Hitung Jack dengan tidak sabaran. Cepat naik atau aku akan langsung mendorong mobil ini sekarang juga. Lepi dengan cepat menyambar tali yang diulurkan oleh Jegal. Dia lalu menatap Elia memberi keyakinan kalau semuanya akan baik-baik saja. "Aku akan naik terlebih dahulu, setelahnya kamu nyusul." Elia mengangguk. Sebelum Lepi ditarik ke atas, dia menggenggam tangannya dengan sangat erat. "Kak Lepi, hati-hati." "Iya," sahut Lepi. Jegal menyeringai sambil menarik tali. Dia menatap datar ke arah Lepi begitu dia sampai, menikmati bercak darah yang mengotori wajahnya. "Lihat apa kau? Cepat tarik Elia ke atas," sentak Lepi, gugup melihat tatapan Jack yang terlihat sangat menakutkan. Bukannya menuruti perkataan Lepi, Jack malah berjalan menghampirinya. Dengan sengit dia mencekik leher wanita ini sampai lidahnya terjulur keluar. "Siapa kau berani memerintahku, ha? Lepas. Kau bajingan," umpat Lepi seraya berusaha melepaskan cekikan Jack di lehernya. "Lepas? Hah? Lepi, apa kau pikir aku akan melepaskan orang yang sudah melihat seperti apa rupaku? Hanya Elia saja yang mendapat keistimewaan itu dariku karena dia adalah ratu yang akan menemani hidupku di dunia ini," ejek Jack tanpa mengendurkan cekikan di tangannya. Entah mendapat kekuatan dari mana, tiba-tiba Lepi bisa menampar wajah Jack hingga membuat masker yang menutupi wajahnya terlepas. "Kau, Jackson?" Jack mendengus, kesal karena penutup wajahnya terbuka. Dengan beringas Jack menghajar Lepi tanpa ampun. Buk, tolong, rintih Lepi lemah. Saat Jack sedang menghajar Lepi, Elia diam-diam merangkak naik ke atas. Beruntung ukuran tubuhnya lumayan mungil, jadi pergerakannya tidak terlalu berpengaruh pada kondisi mobil. Begitu berhasil keluar dari sana, Elia langsung jatuh terduduk melihat Lepi yang sedang ditendang di bagian dada dan perutnya oleh pria jahat tersebut. Berhenti, jangan sakiti temanku. Dia tidak bersalah, ucap Elia sambil menangis tak tega melihat keadaan Lepi. Bawa aku saja. Kau menginginkan aku, bukan? Jack yang hendak menginjak perut Lepi segera berbalik begitu dia mendengar suara Eleanor. Dia tersenyum melihat gadis kecilnya yang terus menunduk tanpa berani melihat wajahnya. "Oh sayangku, kau begitu peka ternyata. Baiklah, karena itu yang kau inginkan, maka aku akan melepaskan wanita pengganggu ini. Ayo sayang, kita pergi dari sini." Saat Jack hendak menghampiri Elia, Lepi berusaha menahan kakinya dengan sisa tenaga yang dia miliki. Dia lalu menatap benci ke arah Jack yang sedang menatapnya marah.
Ah, aku tidak akan membiarkanmu membawa Elia pergi, ucap Lepi tersendat. Oh ya, sahut Jack sambil tersenyum miring. Dor, ah, Lepi menjerit kesakitan saat lengannya ditembak. Suara jeritannya sontak membuat Elia terperangah kaget. Dengan tubuh gemetaran, Elia berlari menghampiri Lepi. Dia mengabaikan keberadaan Jack Gal yang masih berdiri sambil memegang senjata di tangannya. Kak Lepi, mana yang sakit hem? Tanya Elia sambil terisak pilu. Maafkan aku kak, gara-gara aku kau jadi... Ah, belum selesai Elia bicara, Jack dengan kuat menjambak rambutnya. Dengan kasar dia menyeret Elia menuju ke arah mobilnya, namun langkahnya harus terhenti karena Lepi ternyata menahan satu kaki Elia menggunakan satu tangannya yang tidak terluka. Keparat, lepaskan tanganmu dari kaki gadisku sialan, umpat Jack geram melihat kelakuan Lepi. Jangan harap kau bisa membawa Elia dari sini, saut Lepi dengan suara yang terputus-putus. Oh, bosan hidup kau rupanya, ya. Baiklah, lihat bagaimana aku akan menyingkirkanmu dari dunia ini, Lepi. Amuk Jack kemudian melepaskan tangannya dari rambut Elia. Begitu Elia mendengar suara tarikan pelatuk pistol, dengan cepat dia segera memeluk kakinya Jack. Dia lalu memberanikan diri untuk mengadakan wajahnya ke atas. Elia tertegun begitu melihat wajah dari pria yang selama ini membayangi hari-harinya. Tuan Jackson, gumam Elia sok. Jack menyeringai, iya sayang, ini aku. Tubuh Elia kaku, sekarang dia tahu kenapa saat di taman tadi dia mendapat gambaran tentang mawar putih yang dia terima dari pria ini mendadak berubah menjadi mawar merah. Rupanya bunga itu adalah pertanda kalau dirinya berada dalam bahaya yang disebabkan oleh pria yang memberi bunga berdarah itu. Elia sayangku, lebih baik kau patuh dan jangan memberontak. Tunggu, setelah aku menghabisi wanita ini, aku akan membawamu pulang ke istana kita, istana yang akan menjadi saksi cinta kita sayang, ucap Jack sambil mengusap kepala gadis kecilnya. Aku lebih suka kalau kau menurut seperti anjing sayang, jadi jangan coba-coba untuk membentakku, oke? Setelah berkata seperti itu, Jack langsung mengarahkan pistolnya ke arah kepala Lepi. Dia tersenyum penuh kemenangan melihat bibir wanita ini bergetar ketakutan. Selamat jalan menuju surga Tuhan, Nona Levita Poster. Jangan, aku mohon jangan sakiti Kak Lepi. Tuan Jackson, tolong jangan sakiti dia, aku mohon. Teriak Elia panik melihat senjata yang mengarah ke kepala Lepi. Tidak bisa sayang. Jalang ini harus mati sekarang juga, karena jika dibiarkan maka dia pasti akan menjadi pengganggu hubungan kita. Aku tidak suka itu, sahut Jack tak suka. Tuan, aku mohon jangan. Plak, Elia jatuh tersungkur saat wajahnya dipukul dengan begitu keras. Pandangan matanya memburam, tangannya kemudian bergerak hendak menyentuh wajah Lepi yang berlumuran darah. Tapi belum sempat kulit mereka saling bersentuhan, terdengar bunyi tembakan yang membuat mata Elia terperanjat kuat hingga akhirnya jatuh tak sadarkan diri. Dor,